Siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap Mira? Siap. Bagus. Sudah sarapan? Sudah. Sudah? Mantap ya, supaya lebih semangat belajar hari ini ya. Nah, tentunya sebelum belajar kita harus berdoa. Ayo, siapa yang mimpin? Coba siapa yang mimpin lagi? Ayo Pinto. Saya amat selamat pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah tambahlah ilmu kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai, tentunya lebih baik kita membaca ayat pendek dulu ya. Iya, masih ingat apa ayat pendek yang kita baca? Apa yang biasanya kita baca setiap paginya? Al-Fatihah. Ayo kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan Lancar. sampai selesai ya. Nah, hari ini hari apa? Jumat. Hari Jumat. Kalau sekarang hari Jumat, sekarang tanggal berapa? 15 Tanggal 11 bulan November tahun 2022. 2022. Nah, anak ibu, baiklah. Sebelum ibu lanjutkan, ibu mau ambil absen anak ibu dulu ya. Apakah semuanya anak ibu hadir hari ini? Ada yang tidak datang temannya? Alvinto Lusandri, Amira Damayanti. Alhamdulillah ya, anak ibu semuanya hadir hari ini ya. Nah, tentunya sebelum belajar anak ibu harus mempersiapkan dulu alat dan bahan ajarnya. Nah, ini ibu bagikan bahan ajarnya, tapi belum boleh dibuka. Tutup dulu ya. Nah, dulu. Nah, anak ibu, tadi anak ibu pada saat mau pergi ke sekolah, ada tidak yang memperhatikan bagaimana keadaan cuaca di luar atau bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya? Ada Mira lihat ke langit? Itu ada lihat ke langit? Gelap. Bagaimana keadaan awannya? Gelap. Gelap. Nah, biasanya kalau gelap itu tanda apa? Mau hujan. Mau hujan. Pintar anak ibu ya. Nah, selain mau hujan, apalagi yang terlihat kalau suasana pagi itu, apa yang anak ibu rasakan? Kalau pagi hari bagaimana rasanya? Udaranya bagaimana? Udaranya bagaimana rasanya? Sejuk. Nah, tadi anak ibu sudah melihat bagaimana keadaan awannya kan mendung atau gelap. Nah, anak ibu juga bilang kalau itu tanda akan turun hujan. Nah, kemudian tadi anak ibu juga merasakan kalau udara pagi itu terasa sejuk atau dingin. Nah, untuk itu mari kita lihat. Nah, mari kita belajar bersama Ibu Ega. Semoga anak ibu semangat dan senang belajar dengan ibu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang
Tentang apa? Tema iklim Indonesia. Tentang iklim di Indonesia. Indonesia. Hari ini anak ibu akan belajar bersama Ibu Ega tentang iklim di Indonesia dengan subtema pengaruh musim pada kekayaan alam. Nah, kalau ini temanya, apa ya tujuan pembelajarannya? Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi, menyebutkan dan menunjukkan musim dan cuaca atau keadaan musim dan keadaan cuaca di lingkungan kita ya, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian menyebutkan, merangkum dan menunjukkan gambar dampak musim hujan dan musim kemarau terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan menyebutkannya, kemudian anak ibu nanti merangkum setelah ibu menjelaskan. Anak ibu diharapkan untuk dapat merangkum apa yang ibu sampaikan itu dan menunjukkan bagaimana bentuk gambar dari dampak musim hujan dan musim kemarau terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti akan ada menentukan, menghitung dan mendiskusikan operasi hitung penjumlahan dua angka. Jadi nanti kita akan mengaitkan semua pembelajaran ini. Oke? Siap? Siap. Nah, ibu mau tes semangat dulu. Kalau memang siap anak ibu, ayo coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Siap? Bagus. Nah, anak ibu, tadi kan anak ibu sudah menjelaskan kan kalau keadaan cuaca di luarnya tadi mendung, kemudian udaranya dingin. Anak ibu tahu tidak? Di Indonesia itu ada berapa musim? Dua. Pintar anak ibu ya. Di Indonesia ada dua musim. Apa itu musimnya? Musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau memang iya dua musim di Indonesia, ibu mau supaya anak ibu lebih paham lagi, ibu punya tampilan video supaya anak ibu dapat menyaksikan benar tidak ya musim di Indonesia ada dua. Nah, mari sama-sama kita saksikan ya. Nanti anak ibu harap menyimak, memperhatikan supaya ibu dapat menanya dan anak ibu dapat menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Bagus ya? Siap. Mempelajari tentang mengenal musim, yaitu ada musim kemarau dan ada musim hujan. Ada berapa musim? Dua. Musim apa? Kemarau. Kemarau dan Hujan. Yuk kita cari tahu apa sih ciri-ciri musim kemarau. Di musim kemarau, matahari bersinar sangat ini terang ciri-cirinya dan ya, perhatikan langitnya ya. juga berwarna cerah. Karena matahari bersinar terang, maka udara di sekitar akan menjadi lebih panas dibanding musim-musim yang lainnya. Udara yang Nah, anak-anak, pada musim kemarau, hujan akan menjadi jarang turun. Oleh yang pertama, selalu matikan keran ketika sedang menggosok gigi ya. Lalu, jangan lupa juga matikan keran sebelum kita meninggalkan kamar mandi. Kita juga bisa menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras atau sayur. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di musim kemarau. Di antaranya adalah bermain layangan bersama teman,
juga bisa bermain ke pantai bersama keluarga. Kita juga bisa bermain sepak bola. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri musim yang selanjutnya, yaitu musim hujan. Pada musim hujan, sudah pasti hujan akan turun terus-menerus. Langit pada musim hujan akan sering terlihat mendung. Udara saat musim hujan juga akan menjadi lebih dingin. Ini yang Ibu rasakan tadi kan? Nah, ada beberapa benda nih yang perlu kita siapkan saat musim hujan sudah datang. Yang pertama adalah jaket. Apa ini? Yang kedua yaitu payung. Payung. Yang ketiga adalah jas hujan. Jas hujan atau Nah, selanjutnya ada sepatu boot. sepatu boot. Sekian Nah, tentang apa video yang Ibu tampilkan tadi? Tentang apa, Nak? Tentang ciri-ciri apa? Ciri-ciri Ibu? Musim Musim apa? kemarau dan musim hujan. kemarau dan musim Hujan. musim hujan. Nah, di Indonesia ada Dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, tadi dijelaskan ciri-cirinya tadi. Kalau musim hujan bagaimana ciri-cirinya, Amira? Awan gelap atau mendung. Kemudian bagaimana lagi? Udara terasa dingin. Nah, kalau musim hujan biasanya intensitas hujan akan sering turun hampir setiap hari ya. Kemudian kalau musim kemarau apa yang dirasakan? Panas. Kemudian udaranya bagaimana? Udaranya panas juga, cuacanya panas, udaranya juga panas. Kemudian apa lagi? Sumber air akan berkurang atau mengering ya. Makanya tadi dijelaskan kalau musim kemarau kita harus menghemat air. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari apa itu musimnya, kemudian apa itu ciri-cirinya, nanti sampai dengan dampaknya ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas, musim di Indonesia. Apa itu musim? Nih, musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Nah, sebelumnya kita pernah membahas tentang musim kan? Ya. Anak ibu bilang musim di Indonesia ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Biasanya kalau musim hujan terjadi kapan? Sudah lupa, Nak? Oktober sampai April. Bagus. Kalau musim kemarau kapan, Amira? April sampai Oktober. April sampai Oktober. Bagus. Nah, selanjutnya musim yang pertama. Nah, ini dia. Yang mana anak ibu bisa? Coba anak ibu tunjukkan yang mana musim kemarau. Coba. Ini? Ya. Bagus, pintar anak ibu. Tos. Nah, bagus, masih ingat ya pelajarannya. Nah, selanjutnya kalau ini musim kemarau, ini musim hujan. Yang pertama akan kita bahas adalah musim kemarau. Musim kemarau adalah peristiwa di mana terjadinya Kekeringan, rendah penurunan curah hujan di suatu wilayah yang kondisinya akan berubah dalam jangka waktu tertentu dalam setahun. Nah, musim kemarau adalah
peristiwa di mana terjadinya kekeringan. Ya, jadi kalau kemarau itu ditandai dengan kekeringan. Kenapa dia bisa kering? Karena curah hujan berkurang atau bahkan tidak pernah turun hujan. Nah, kondisinya akan berubah dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun. Tadi Ibu sebutkan kan, kalau kemarau dari bulan apa sampai bulan apa? April sampai Oktober. April sampai Oktober. Oktober, bagus. Nah, tadi kan ini musim kemarau ditandai dengan kekeringan, kemudian curah hujannya kurang. Apa ciri-cirinya? Selanjutnya. Nah, ini ciri-cirinya. Matahari bersinar sangat terang, ya. Sangat terang. Iya, anak ibu rasakan ini kalau sedang musim kemarau atau musim panas, mataharinya sangat terang. Ya. Ada awannya mendung? Tidak. Langitnya berwarna cerah. Kadang kalau tidak ada awan ya langit itu cerah sekali, biru semuanya ya. Kalau berawan ada sedikit putih-putihnya. Iya? Ya. Nah, kemudian udara lebih panas. menjadi lebih panas. panas. Biasanya kalau panas bagaimana rasa anak ibu? Apakah anak ibu senang kalau udara itu panas? Enggak. Tidak. Nah, kalau sejuk? Ya. Iya. Tapi kalau terlampau dingin, senang atau tidak? Tidak. Maunya yang sedang saja ya. Nah, kemudian Tubuh menjadi lebih berkeringat. berkeringat. Nah, makanya tadi karena udara yang lebih panas, makanya kita sering berkeringat. Iya. Ya. Nah, ini Ibu sudah berkeringat nih pagi-pagi ya. Karena terasa agak sedikit gerah ya, agak terasa sedikit panas. Kemudian Hujan jarang turun. Nah, biasanya kalau sudah musim kemarau itu dari bulan April sampai dengan Oktober itu jarang turun hujan ya. Kadang-kadang kita merasakan setiap malam itu rasanya panas. Kalau mau tidur tuh kadang kita gelisah karena panas ya. Apalagi kalau siang hari ya. Mungkin anak ibu ingin rasanya itu ingin di depan kipas angin saja ya. Apalagi kalau bulan puasa. Iya? Iya. Pasti kalau bulan puasa bawaan anak ibu pengen tidur ya. Iya? Apalagi kalau sekarang bulan November. Iya, sekarang bulan November, Nak. Ya. Bulan November itu tadi keadaan cuacanya bagaimana? Keadaan cuacanya bagaimana bulan November? Tadi kan Ibu bilang tadi kalau musim kemarau itu dari bulan April sampai Oktober. Kalau musim hujan dari Oktober sampai April. Nah, kalau kemarin bulan Oktober, sekarang bulan November. Masih termasuk musim apa sekarang? Musim hujan. Iya. Nah, berarti sekarang anak ibu dapat merasakan hampir setiap hari turun hujan. Apalagi tadi kita lihat ya, di luar langitnya mendung, kemudian udara terasa dingin. Paham, Nak? Paham. Nah, selanjutnya. Nah, ini musim hujan yang Ibu sebutkan tadi. Musim hujan adalah musim yang terjadi karena peningkatan curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Musim hujan terjadi setelah musim kemarau sudah usai. Nah, jadi musim hujan itu terjadi setelah musim kemarau. Karena tadi musim kemarau terjadi dari bulan April sampai Oktober, makanya dilanjutkan dengan musim hujan dari bulan Oktober sampai April. Iya? Dia berkebalikan ya. Dimulai dari kemarau dulu sampai dengan hujan. Nah, apa ya ciri-ciri musim hujan? Nah, ini dia. Ciri-ciri musim hujan yang pertama apa, Binto? Hujan turun Terus menerus. Nah, Mira, yang kedua apa, Mira? Persediaan air melimpah. Kemudian Langit pada musim hujan akan sering terlihat mendung. Yang anak ibu rasakan tadi ya. Udara akan lebih dingin. Iya, anak ibu rasakan ini.
Iya, ya tadi pagi juga langitnya mendung, kemudian udara terasa lebih dingin. Nah, selanjutnya, nah ini adalah dampak dari musim hujan. Nah, Ibu kan tadi menyebutkan musim hujan dan musim kemarau. Nah, biasanya kalau selalu terjadi berkepanjangan, apa ya akibatnya? Apa ya dampaknya? Ini dia. Ya. Kalau hujan terus-menerus, apa dampaknya? Ini dia. Apa yang pertama? Udara menjadi lebih sejuk. Nah, kedua, Tanah menjadi lebih subur. yang ketiga, Sumber air melimpah. yang keempat, Menghambat aktivitas. yang kelima, Banjir. banjir. Yang keenam, Pakaian yang dijemur tidak mudah kering. mudah kering. Jadi kalau hujan berkepanjangan terus-menerus ya, maka akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Tidak hanya pada kehidupan kita ya, tetapi juga pada kekayaan alam. Apa contohnya? Misalnya kalau hujan terus-menerus terjadi banjir. Bagaimana dengan petani sawahnya yang kebanjiran, apakah bisa dipanen? Tidak. Tidak. Kalau hujan terus-menerus mengakibatkan sawah banjir, maka akan berdampak buruk. Merugi atau untung? Merugi jadinya ya, karena nggak bisa dipanen, sawahnya tenggelam karena kebanjiran. Nah, anak Ibu, jadi setiap musim itu punya dampaknya bagi kehidupan kita maupun pada kekayaan alam. Tadi yang Ibu sebutkan tadi petani itu misalnya contohnya tuh yang bersawah biasanya nanam apa, Nak? Padi itu akan berubah menjadi apa nanti kalau setelah diolah? Beras untuk apa gunanya? Untuk makan. Kalau hujan terus-menerus kemudian kebanjiran, nah maka petani tidak bisa panen. Apa dampaknya terhadap kita? Apa dampaknya terhadap kita? Bisa kita nanti menemukan beras? Tidak ya, kalau berkepanjangan dampaknya akan buruk, bisa jadi banjir. Kemudian apa lagi? Tadi petani merugi, ya Nak? Ya. Untuk anak Ibu saja, ada yang pernah rumahnya kebanjiran? Ada yang pernah kebanjiran? Tidak. Bagus, berarti anak Ibu ada di dataran rendah, di dataran tinggi rumahnya ya. Selanjutnya, nah ini dia dampaknya. Ini udara menjadi lebih sejuk. Kemudian ini tanah menjadi subur. Nah, yang mana udara menjadi sejuk tadi, Pinto? Tanah menjadi subur? Apa tandanya kalau dia subur? Apa tandanya kalau tanah itu subur? Tumbuhan akan lebih mudah tumbuh. Kebalikan, kalau dia gersang, maka tanaman tidak akan mudah tumbuh. Anak Ibu, setiap musim itu punya dampaknya bagi kita. Selain dampaknya itu positif, juga ada negatif. Kalau ini udara menjadi sejuk, tanah menjadi subur, apakah ini dampak positif atau negatif? Positif? Iya. Apakah kalau tanahnya subur menguntungkan atau merugikan? Tanahnya subur menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan atau merugikan? Kalau menguntungkan, apapun yang kita tanam mudah tumbuh. Kalau udaranya sejuk, anak Ibu senang atau sedih? Senang, ya kan? Kalau udaranya panas, apakah anak Ibu masih senang? Tidak. Ya, sedangkan kita di dunia saja ya masih sering merasa mengeluh kalau panas ya, apalagi nanti kalau kita di akhirat masuk ke dalam api neraka, apakah kita kuat menahan panasnya api neraka? Tidak. Makanya anak Ibu harus sering berbuat baik ya, supaya kita bisa masuk surga. Nah,
Selanjutnya, nah ini ada persediaan air melimpah. Limpah. Ya, Iya. ini hujan, karena hujan menghambat aktivitas kita. Iya. Ya, Iya. nah yang mana yang positif, mana yang negatif? Ini apa Mira? Ah. Ya, apa ini? Positif, Positif. atau negatif? Positif. Positif, bagus. Kalau ini Negatif. negatif. Kenapa anak ibu menyebut menghambat aktivitas itu negatif? Karena Merugikan. merugikan. Misalnya anak ibu mau pergi ke sekolah, hujan lebat, angkot tidak ada, ojek tidak ada. Bisa datang cepat ke sekolah? Tidak. Tidak, makanya dia merugikan. Kalau air berlimpah, anak ibu senang atau sedih? Sedih. Air berlimpah, Senang. persediaan air di rumah kita banyak. Jadi kita tidak pusing lagi. Nanti kalau musim kemarau misalnya airnya berkurang, kita harus pandai-pandai memilah air, menghemat air. Kalau berlimpah, anak ibu senang atau sedih? Senang. Iya nak? Iya. Senang. Bingung anak ibu? Tidak. Tidak. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang ibu sebutkan tadi. Ini apa, Pito? Banjir. Banjir. Kalau ini, misalnya kalau karena hujan itu turun berkepanjangan, bisa tidak kain kita ini, kain jemuran kita ini kering? Tidak. Tidak. Apakah ini dampak positif atau negatif? Positif. Negatif atau positif? Ini banjir. Negatif. Negatif. Bagus, pintar anak ibu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi kan jelaskan apa itu musim kemarau. Nah, ini dia dampak dari musim kemarau. Kalau musim kemarau yang berkepanjangan akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kita maupun pada kekayaan alam. Misalnya yang dampak yang pertama apa itu, Pinto? Kurangnya sumber mata Kurangnya sumber mata air. Kurangnya sumber mata Air sama ya. Kemudian apa yang kedua, Mira? Apa ini? Teriknya Teriknya matahari dan langit dan Cerah. cerah. Yang ketiga, tanah menjadi gersang. gersang. Gersang ini kebalikan dari subur ya. Tadi kan ibu jelaskan tanahnya subur. Kalau gersang ini apakah bisa tumbuhan tumbuh atau tidak? Tidak, sulit ya, kecuali tanaman tertentu ya. Kemudian yang Nelayan lebih mudah melaut. Nelayan itu ya, anak ibu pernah melihat nelayan? Ya. Nelayan itu adalah profesi orang yang bekerja di itu yang tinggalnya di tepi laut ya, di Iya, pantai ya. iya, di Apa pekerjaannya ini nelayan ini? Menangkap ikan. Menangkap ikan, ngambil ikan ya. Jadi kalau musim kemarau itu nelayan ini artinya senang karena dia tidak kesulitan melaut ya, dan menangkap ikan pun lebih banyak hasil yang didapatkan. Kemudian proses pengeringan ikan asin lebih cepat. Nah, ini juga bermanfaat ya. Tadi nelayan itu kan banyak dapat ikan. Nah, kalau untuk orang yang tinggal di tepi laut yang suka membuat ikan asin akan lebih mudah kering. Kemudian pakaian yang dijemur mudah kering. nah, pakaian yang dijemur mudah kering. Ini adalah dampak musim kemarau. Kemarau. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, ini apa, gambar apa ini, Nak? kemarau. Iya, musim kemarau. Orang sedang apa ini? Mengambil air. Bagus. Nah, ini terlihat tanahnya ya. Bagaimana keadaan tanahnya? Gersang, kering ya. Karena kering itu karena musim kemarau, makanya sulit mendapatkan sumber air. Nah, kalau pada saat musim kemarau, bagaimana keadaan langitnya? Cerah ya, terik ya, bersinar mataharinya, panas terik ya. Nah, ini dampak positif atau negatif?
Tidak. Tidak, makanya ini berdampak ya, karena kemarau berkepanjangan. Jadi lihat ini tanahnya ya, Iya. tidak ada air sedikit pun, jadi tandus kering ya. Iya. Akhirnya tidak bisa panen. Kalau ini Nelayan. nelayan, berarti ya mudah melaut ya. Iya. Karena kalau untuk kita pergi melaut itu kita harus memperhatikan Cuaca. Yang mana ini dampak positif atau negatif ini? Ini dampak negatif atau positif? Yang ini? Yang ini nak? Positif. Yang ini? Perhatikan Negatif. lagi nak? Negatif. Kalau ini? Positif. Positif. Kenapa ini positif? Karena menguntungkan untuk para nelayan. Anak ibu suka makan ikan? Iya. Iya. Nah, kalau anak ibu suka makan ikan, berarti anak ibu senang kalau nelayan melaut setiap hari ya, supaya anak ibu bisa selalu merasakan Ikan. Kalau nelayan tidak melaut, bisa anak ibu makan ikan? Tidak. Tidak, sulit ya. Selanjutnya, nah ini dia tadi kan nelayan sudah pergi melaut, banyak dapat ikan. Nah, dijadikan Ikan asin. ikan asin. Apakah ikan asin ini memerlukan cahaya matahari atau tidak? Iya. 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 Ya, makanya pada saat musim kemarau menguntungkan bagi pengusaha ikan Ikan asin. asin. Kemudian ini kalau hari panas pakaian kita kering atau tidak? Iya. Kering, bagus. Nah, apakah ini dampak positif atau negatif? Positif. Positif. Positif, bagus. Nah ini, anak ibu kan tadi ibu sudah menjelaskan mulai dari musim. Kemudian ciri-cirinya, dampaknya. Sekarang ibu minta anak ibu coba merangkum. Siapa yang bisa merangkum apa ya yang ibu jelaskan tadi? Coba angkat tangan. Anak ibu rangkum, tadi yang ibu jelaskan tentang apa? Oh, tentang ini bu, tentang musim. Musim di Indonesia ada 2 bu, boleh seperti itu, boleh pakai bahasa anak ibu sendiri, boleh. Yang penting anak ibu bisa merangkum apa yang ibu sampaikan tadi. Apa tadi yang ibu sampaikan, Pinto? Musim. Musim. Apalagi musim itu ada berapa? 2. 2. Apa itu? Musim kemarau dan musim hujan. Nah, musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober. sampai Oktober. Kalau musim hujan Oktober sampai April. Oktober sampai April. Bagus, pintar anak ibu. Kalau musim hujan bagaimana ciri-cirinya, nak? Awalnya Ah, adalah bagus Mira. Apalagi Mira? mendung. Mendung. Apalagi? Udara? Udara terasa dingin. Nah, dingin atau sejuk. Apalagi? Apalagi, nak? Apalagi? Itu saja yang nak ibu Ya. dapat. Ya. Nah, kalau musim kemarau apa, Mira? Musim kemarau apa? Apa musim kemarau? Udara terasa panas. Ah, bagus. Udara terasa panas. Kemudian terjadi kapan, Mira? Dari bulan apa? Oktober? Sampai April. Musim April sampai kemarau. Oktober. Nah, dari April. Pintar anak ibu ya. Bagus. Ingat. Tadi dari bulan apa? Kemarau? April sampai Oktober. April sampai Oktober. Bagaimana ciri-cirinya? Udaranya Panas. panas. Kemudian apa lagi? Mataharinya bagaimana? Awannya bersinar, terik, terang ya. Apalagi yang bisa anak ibu tangkap? Itu saja. Iya. Nah, dampaknya tadi kan ibu juga sudah menjelaskan. Apa dampaknya, Mira? Dampaknya ada berapa? 2. 2. Apa itu dampak apa itu? Dampak apa yang ibu jelaskan tadi? Positif dan negatif. Nah, positif dan negatif. Kalau dampak positif musim hujan apa, Mira? Apa, nak? Kalau musim hujan apa tadi airnya bagaimana?
berlimpah. Bagus. Apa lagi? Tanah Tanah subur. subur. Apa lagi? Apa lagi, Nak? Dan Tanah menjadi subur, udara menjadi sejuk. sejuk. Ya. Ya. Kalau musim hujan, musim kemarau, bagaimana, Nak? Kemarau bagaimana tadi dampaknya? Dampak positifnya yang musim kemarau apa? Nelayan dapat Menjadi ikan. dicari ikan. Apa lagi? Musim kalau baju yang kita jemur mudah cepat Mudah kering. Kemudian kalau bagi pengusaha ikan asin, kering atau tidak? Pilih. Kering. Itu yang Ibu dapat tangkap. Ya. Kalau yang dampak negatifnya bagaimana kalau musim hujan? Apa dampak negatifnya, Mira? Banjir. Banjir. Apa lagi? Pakaian apakah mudah kering atau tidak? Tidak. Tidak. Apa lagi? Menghambat aktivitas atau tidak? Ya. Ya. Kemudian kalau dampak negatif musim kemarau, apa dampak negatifnya, Pintu? Airnya berlimpah atau tidak? Ya. Ya. Air berlimpah atau tidak musim kemarau? Tidak. 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 Bagus. Apa lagi? Dampak negatifnya, tanahnya subur atau gersang? Gesang. Gersang. Bagus. Apa lagi? Apa lagi, Nak? Udara menjadi Sejuk. Panas. panas. Bagus, pintar anak Ibu ya. Tadi Ibu menjelaskan tentang apa? Musim. Musim. Amira, ya perhatikan Ibu, Nak. Ibu menjelaskan tentang Musim. Musim di Indonesia ada dua. Yang pertama musim hujan, yang kedua musim kemarau. Mari bersama kita bersyukur ya. Ya. Walaupun apapun yang terjadi kita harus selalu Bersyukur. bersyukur. Ada berapa musim di Indonesia? Dua. Nah, sekarang Ibu minta anak Ibu coba rapatkan mejanya. Ibu minta anak Ibu bekerja sama ya. Kalau memang anak Ibu sudah paham dengan apa yang Ibu ajarkan tadi, coba Mira, ayo Mira. Mira dan Pinto harus bekerja sama, saling membantu ya. Nih, Ibu punya kartu gambar. Nah, coba Ibu mau minta anak Ibu perhatikan ya, baik-baik ya. Kerjasama berdua ya. Musim di Indonesia ada berapa? Dua. Dua. Yang pertama musim apa? Kemarau. Kemarau. Mana yang musim kemarau? Itu? Ya. Iya, Mira? Iya. Iya, ini musim kemarau. Ya. Iya. Apa tandanya musim kemarau? Air tidak ada. Air tidak ada. Ini apa? Tanah Tanah menjadi gersang. gersang. Bagus. Apa lagi? Udara menjadi Panas. panas. Nah, ini musim Kemarau. kemarau. Yang kedua, Mira, musim Hujan. mana dia? Mana lagi yang musim hujan, Pito? Coba. Ah, bagus. Itu adalah musim Hujan. hujan. Bagaimana cirinya kalau musim hujan? Awannya gelap. Awannya gelap. Kemudian, Kemudian Dingin. nah, pintar Mira. Apa lagi, Nak? Persediaan airnya bagaimana? berlimpah. Berlimpah. Bagus. Nah, ini ada di Indonesia. Tidak. Musim apa ini? Musim kemarau. Ini Nak, musim apa ini? Gugur. Gugur. Bagus. Ada di Indonesia? Tidak. Kalau ini Salju. 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 Apa tandanya kalau dia salju? Awak itu ini putih. Putih ya. Tandanya itu ditutupi oleh es ya. Es yang turun dari langit ya. Sayangnya kita ini berada di negara yang beriklim tropis. Karena kita iklim tropis itu makanya kita cuma punya dua Musim. Musim apa tadi? Hujan. Musim hujan dan musim Kemarau. Bagus, pintar anak Ibu tes. Bagus. Nah, selanjutnya
punya banyak kartu gambar. Coba anak ibu lihat, ayo. Anak ibu lihat, anak ibu ingin anak ibu untuk menyusunnya yang di sebelah ini. Dampak positif dan negatif musim hujan. Yang sebelah ini dampak positif dan dampak negatif musim kemarau. Ayo bekerja sama berdua. Perhatikan lagi. Ini apa nih? Musim hujan. Ya. Ini apa? Kemarau. Kemarau. Nah, ini dampak positif atau negatif? Deretkan pinto yang itu juga pinto. Susun anak. Susun Mira. Balik main lagi. Ah, ini musim apa? Ini musim apa Pinto? Apa? Ini musim apa? Hujan. Hujan ini Musim kemarau. kemarau. Apa tandanya? Kalau ini musim hujan, ini dampak positif atau negatif? Positif. Positif, bagus. Kalau yang seleretan ini dampak positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ini positif atau negatif? Nih, yang merah ini Positif. positif. Ini negatif. Bagus, tos dulu. Pinter, nah ibu ya. Nah, ibu minta lagi, belum lagi Mira. Coba anak ibu susun ke depan. Yang pertama dulu, Pinto, ambil dampak positif musim hujan, tempelkan di sini. Musim hujan dampak positifnya. Dampak positifnya yang ini. Nah, semuanya berapa dampak positifnya, tempelkan sini. Itu musim apa Mira? Coba. Nah, kemarau latihannya. Ya. Dua, Bo. Apa? Nah, ini dampak positif. Positif. Musim Hujan. hujan. Coba Amira dampak positif musim kemarau Amira. Musim kemarau dampak positifnya Mira. Ya. Ini yang ini. Ini. Ya, itu apa tuh? Ikan asin. Tempelkan di sini, di sebelahnya. Tempelkan tiga-tiganya. Nah, ini apa? Musim. Musim apa? Hujan. Musim hujan. Apa tandanya? Awannya gelap. Awannya gelap. Ada di sini awan gelap. Tidak. Tidak. Ya, yang ibu jelaskan tadi tentang apa? Pak. Dampaknya. Kalau ini dampak apa? Dampak Musim? musim Dampak musim apa ini? Yang Pinto tempelkan tadi dampak apa Pinto? Positif. Positif musim apa? Musim? Kemarau. kemarau. Hujan. Hujan. Kalau Mira? Kemarau. Kemarau dampak positif atau negatif ini? Positif. Positif. Bagus, tos. Sana ibu menunjukkannya ya. Sekarang coba selanjutnya dampak negatifnya lagi. Yang pertama Pinto dulu, musim hujan Pinto. Tempelkan semua. Nah, Mira lagi Mira. Selanjutnya Mira lagi. Ya. Iya, kan sana. Benar, yang tiga baca. Nah. Ini dampak apa? Negatif. Dampak apa Mira? Negatif. Dampak negatif yang sebelah kanan ibu ini. Dampak apa ini? Dampak negatif musim apa? Hujan. Hujan. Kalau yang ini musim apa? Kemarau. Kemarau. Kemarau.
Paham nak sampai situ? Paham. Paham? Nah, anak ibu. Ya, akan lagi kursi. Jelaskan tentang musimnya, ada musim kemarau dan Kemarau dan musim hujan. Kemudian kalau musim hujan tadi dampak positifnya itu udaranya sejuk. Sejuk. Kalau musim kemarau dampak positifnya apa? Nelayan dapat mudah Mudah. melaut. Kemudian ada salah satu lagi dampak positifnya tadi, pemanfaatan musim kemarau bagaimana tadi? Untuk apa? Untuk apa ini? Ini Mira, coba perhatikan apa ini? Ikan asin. Mengeringkan? Ikan asin. Mengeringkan ikan asin. Ya nak? Ya. Ya. Nah, ibu punya ini dia. Apa ini? Ikan asin. Ikan asin. Apa namanya ini? Ikan asin. Bagaimana tanda-tandanya nih ikan asin? Coba nak ibu bawa. Apa namanya ini nak? Ikan asin. Ya, apa nama ikannya? Ikan Teri. teri. Nah, kalau musim hujan tentunya nanti para pengusaha ikan asin akan sulit untuk mengeringkan ikan asin. Nah, ibu ingin anak ibu perhatikan dulu ke depan. Nah, nih salah satu pemanfaatan Satu cahaya pemanfaat matahari cahaya matahari pada pada musim musim kemarau adalah apa ini? ikan asin. Ikan asinnya apa Mira? Ya, ikan asin. Nah, untuk itu ibu ingin anak ibu coba lihat gambar berikutnya. Nah, ini hitunglah jumlah ikan asin yang ada pada kolom berikut. Siapa yang bisa menghitungnya? Mira, coba. Berapa Mira? Satu, Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berapa? 26. Iya, Nak? Ya. Pintar anak ibu ya. Nah, misalnya ini ibu punya ikan asin kan? Misalnya dalam kotak ini ada jumlahnya 26. Kemudian ibu tambah lagi nanti jumlahnya 14 lagi. Berapa jumlah semuanya? 26 ditambah 14 berapa? Yo, siapa yang bisa jawab? Nih, 26 ditambah 14. Nih, siapa yang bisa jawab? Coba lihat ini, kita coba cari dari ke bawah ya. 6 ditambah 4 berapa? 10. 10. Angka apa yang kita taruh di sini? 0. Di mana kita taruh angka 1? Satu. Di Di atas. Angkat tangan bagus tunjuknya. Nah, di mana diangkat di atas? 2. Angka 2. Nah, coba tambahkan. 1 tambah 2? 3. 1 tambah 2? 3. 3 tambah 1? 4. 4. Berapa jumlahnya? 40. 40. Pintar anak ibu ya. Nah, 26. Ibu tadi punya ikan asinnya 26. Ibu tambah 14. Itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Bertambah itu apa tandanya? Tambah. Tanda? Tambah. Tambah. Kalau berkurang misalnya, ibu punya, ya tandanya tanda kurang kan? Contohnya, ibu punya di dalam kotak ini ikan asinnya ada 26. Kemudian ibu berjalan, kaki ibu tersandung, jatuh. Kemudian tinggal di dalam kotak ini sisa 14. Berapa? Apakah itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Berapa berkurangnya? 26 dikurang 14 berapa? Berapa Pinto? Bu tadi bilang ibu punya 26. Kaki ibu tersandung jatuh, bilang 14. Tinggal 12. Paham nak? Paham? Paham. Nah, ibu ingin anak ibu berdiskusi. Ibu punya media ya, bisa anak ibu gunakan ya untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, ini dia. Nama medianya adalah media
kubaritme. Karena nih, nama medianya adalah media kubaritme. Jadi media ini adalah papan hitung yang memudahkan kita untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal apa? Bisa nanti kita gunakan untuk mencari soal penjumlahan maupun pengulangan. Nah, ini papan ini terdiri dari papannya, andasannya yang di bawah ya. Kemudian ada sekat-sekat untuk letak balok-baloknya. Nah, caranya nanti ibu kasih anak ibu soal. Kemudian ini tanda garisnya ya. Anak ibu dapat menyusunnya di sini sesuai dengan soal yang ibu berikan. Contohnya misalnya 15. 15 itu angkanya 2 buah atau 3? 15 angkanya 2 buah atau 3? 2. Kalau 15 ini puluhan atau satuan? Puluhan, karena terdiri dari 2 angka. Kalau dia 1 ini satuan atau puluhan? Satuan. Bagus, pintar anak ibu. Misalnya ini ibu. Nah, ini ya di balok ini ada angkanya. Nah, ini ada angkanya di sisi-sisinya ya. Anak ibu bisa melihat soal, kemudian anak ibu cari di sini ya Mira. Mira paham? Paham. Nanti cari angkanya sesuai dengan soal yang ada pada lembar kerjanya ya. Anak ibu sekarang diskusi dulu berdua ya. Nah, kemudian disusun di sini. Nah, ini dia. Nah, misalnya ini. Nih. Ini berapa ini? Kita mau nambah. Nah, ini dia. Ada 29 ditambah 14. Dikasih garis. Ini tanda apa, Nak? Tambah. Nah, yang mana yang kita tambahkan terlebih dahulu? Dari belakang atau depan? Belakang. Yang mana yang belakang? Nih. Nah, ya. Nih. 9 ditambah 4 berapa? 13. 13. Anak di mana kita taruh angkanya? Di bawah ini. Angka berapa, Mira? 3. Bagus, pinter Mira. Lalu yang satunya lagi angka berapa? 1. Di mana kita taruh? Atas. Di mana? Di sini. Kemudian 1 ditambah 2? 3. 3 ditambah 1? 4. Mana coba cari angka 4? Nah, mudah kan? Mudah. Berapa hasilnya? 29 ditambah 14? 43. 43. Bagus. Paham, Nak Ibu? Paham. Nah, coba rapatkan. Ini harus bekerja sama ya. Harus bekerja sama, saling membantu. Nah, ini Ibu kasih anak Ibu lembar kerjanya dulu. Nah, di sini ada soalnya. Nih. Coba cari ya. Nih, ya, baca dulu. Kemudian nanti cari di sini hasilnya ya. Betul. Ibu Eda pergi ke Dalam pasar. hati aja. Ibu Eda pergi ke pasar dan membeli sebanyak 26 ikan asin. Cari dulu di sini angkanya. Di sini Nak, pakai ini. Pakai. Apa? Iya. Yang mana ini tambah dulu? 6 ditambah 7. 6 tambah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12.
bagus. Lanjut. 4. Nah, 4. Berapa hasilnya? 43. 3. Bagus. Coba isi lagi LKPD-nya. Isi, Pak. Ya. Angka 8 lagi. Ya. Apa lagi? Membeli lagi. Kalau membeli lagi itu bertambah atau berkurang? Ditambah. Bertambah. Berapa dia belinya lagi? 23. 23. Cari. Bagus. Di mana taruhnya Mira? Nah, mana yang 3? Nah, jumlahkan lagi. Coba ambil jarinya berdua. 4. Nah, tambahkan. 23. Tambah hitung. 11. Ya. Ya. Mana taruhnya Mira? Bawah. Nah, bagus. Hitung. Itu. 51. Nah, 52. tambah 2. 2 tambah 2. Berapa? Mana yang keempat? Itu di tangan Mira. Nah, berapa hasilnya? 41. Sudah, Nak? Sudah. Bisa? Bisa. Lebih memudahkan atau lebih menyulitkan menggunakan ini? Mudah. Memudahkan. Nah, bagus. Belum itu, belum lagi ya. Sekarang jarakkan lagi. Jarakkan lagi. Jarakkan lagi. Nah, Mira, perhatikan Ibu dulu ya. Nah, anak Ibu kan sudah menyelesaikan kan kerjasama diskusinya kan? Bagaimana hasil diskusinya, lebih mudah atau lebih menyulitkan? Mudah. Mudah. Memudahkan. Nah, bagus, pintar anak Ibu ya. Nah, anak Ibu, hari ini anak Ibu sudah belajar tentang apa saja? Tentang musim. Musim, bagus. Musim di Indonesia ada 2. 2. Musim apa tadi? Kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Nak? Musim hujan itu ciri-cirinya apa? Awannya gelap, kemudian suhunya terasa dingin. dingin. Bagus, pintar anak Ibu. Apa lagi, Nak? Bagus. Nah, kemudian dampak positifnya musim hujan apa? Dampak positifnya tadi, bukan kan tadi Nak Ibu sudah menunjukkan gambarnya kan? Tadi apa dampak positifnya? Yang pertama, udara Terasa dingin. ya dingin. Kemudian tanah Tanah subur. Kemudian apa lagi? Air melimpah. melimpah. Sama aja ya, ciri-ciri dan dampak positifnya itu hampir sama ya. Kemudian kalau dampak negatifnya apa yang dapat kita rasakan, Mira? Belum lagi ya, nanti bukan belum menyuruh. Nah, kita simpulkan dulu, ayo anak Ibu, coba simpulkan lagi. Tadi belajar dampak negatifnya musim hujan apa? Dampak negatif musim hujan apa? Nak? Banjir. Pakaian tidak mudah kering. Nah, kalau musim kemarau apa ciri-cirinya, Nak? Udara terasa panas. Kalau dampak positifnya musim kemarau apa? Nelayan mudah menangkap ikan atau melaut. Kalau dampak negatifnya berkurangnya sumber air. Bagus, pintar anak Ibu semuanya. Paham, Nak? Paham. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang musim, ciri-cirinya, kemudian
dampaknya. Kemudian anak ibu juga tadi sudah melakukan operasi hitung dengan menggunakan media, apa nama medianya tadi nak? Kubarit. Nah, ibu ingin lihat kalau memang anak ibu sudah paham, coba anak ibu kerjakan LKPD-nya. Coba. Ya, selesaikan ya. Udah nak? Udah. Coba lihat di belakang. Itu tembak. Iya. Tempatnya Pak. Iya. Angka apa yang di bawah? Iya. Mana satunya? Kok tinggal di sini Pak? Ini satu ya. Di sini. Satu kalau Oh dari sebelah. Iya. Iya betul. Karena dah berhubung waktu kita sudah habis, Ya. ibu mau lihat dulu ya hasilnya yang tadi anak ibu kerjakan. Sini Mira. Pintar-pintar anak ibu ya. Nih, dapat 100 yang tadi anak ibu kerjakan berdiskusi berdua ya. Nah, anak ibu jangan lupa bikin namanya ya. Bikin namanya. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi yang belum selesai ini anak ibu kerjakan di rumah. Tos dulu karena anak ibu sudah pintar sekali hari ini ya. Ya, Nak? Ya. Paham pelajaran hari ini? Paham. Nah, untuk itu ibu harapkan supaya anak ibu dapat selalu merasa bersyukur terhadap keadaan yang kita punya ya. Walaupun hari itu panas atau hujan, kita tidak boleh mengeluh. Yang penting harus selalu bersyukur. Bagaimana keadaan? Bagaimana perasaan anak ibu belajar dengan Ibu Ega hari Senang. ini? Senang. Nah, yang mana ekspresinya? Itu Pak. Ini? Ya. Ini ekspresinya senang atau sedih? Senang. Senang. Kalau ini? Sedih. Sedih atau murung ya? Yang mana yang anak ibu rasakan? Senang. Senang. Alhamdulillah. Terima kasih anak ibu. Nah, karena kita sudah selesai belajar, tentunya sebelum pulang kita harus berdoa. Ayo disiapkan, dirapikan dulu. Nah, udah rapi nak? Dah. Nah, siapa yang mau memimpin doa lagi? Mira lagi. Tadi kan udah pinto ya. Sekarang ayo coba Mira perhatikan dulu temannya. Apakah sudah siap? Sudah? Nah, ayo mulai lagi. Siap hormat tegak selamat. Selamat siang Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu kepada kami hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu, hati-hati ya.